Dan terus saya sering bercerita tentang Malaysia. Bukannya saya membela Malaysia, tidak. Saya berdasarkan fakta saja. Mas Bejo ini bercerita berdasarkan fakta, bukan mengada-ngada. Tapi anehnya, kenapa Mas Bejo malah dibully, dan bahkan saya pun juga ikut dibully. Karena di video tersebut saya juga ikut berkomentar. Yang lebih parah lagi, sampai membawa nama orang tua saya. Banyak sekali warga negara Indonesia yang bekerja di luar negara, Korea, Taiwan, Jepang. Mereka juga membuat konten, mereka juga membandingkan antara Indonesia dan negara tersebut. Namun, anehnya netizen tidak marah. Tapi kalau saya membandingkan hal baik antara Indonesia dan Malaysia, para netizen kenapa marah-marah, dan bahkan sampai bapak saya dibilang seorang PKI. Hei mas bro, bapak saya ini sudah meninggal dan sudah almarhum. Kalau kamu tidak suka dengan konten saya, tidak usah ditonton. Kalau kamu benci sama saya, silakan hujat saya. Jangan bawa nama bapak saya yang sudah almarhum. Kalau tidak puas hati, silakan DM di Instagram saya. Jadi hari ini saya benar-benar marah terhadap kamu ya. Kok sampai bilangnya bapak saya seorang PKI? Kamu itu orang mana mas bro? Silakan DM Instagram saya. Astagfirullahaladzim. Ini masih suasana Hari Raya Idul Fitri. Kok kamu berkomentar yang bukan-bukan? Buat akun Gagak Hitam, kamu itu selalu berkomentar di media sosial sahabat-sahabat saya yang membahas tentang perbandingan antara Indonesia Malaysia. Walaupun perbandingan itu adalah positif, kenapa kamu tidak mau menerima? Dan semoga kamu juga bisa mendapatkan manfaat dari konten tersebut. Jangan marah-marah, jangan sok jagoan, jangan sok mengancam-ngancam. Di Indonesia negara hukum mas bro, jangan sok jagoan. Memangnya kamu siapa mas bro? Sok jagoan, sok hebat. Kita ini TKI Malaysia juga sebagai pahlawan devisa mas bro, juga berjuang untuk negara. Kamu harus paham, tidak hanya berkomentar saja di media sosial, tapi tidak mau bekerja seperti kamu. Dasar kalau ngomong nggak dijaga mulutnya. Bapak saya sudah almarhum. Kalau kamu benci saya, silahkan benci saya. Tapi jangan sampai kamu membawa nama orang tua saya. Jangan sampai kau sebut orang tua saya PKI dan segala hal lainnya ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi gak apa-apa mas bro, sebagai seorang sesama muslim, saya maafkan. Karena kita juga tidak ada yang sempurna ya. Kita hanyalah manusia biasa. Nah di video kali ini saya akan mereaksi salah satu pengakuan daripada Mas Bejo, seorang TKI di Malaysia, yang menceritakan suasana sebenarnya di Malaysia seperti apa. Bahkan beliau juga ditanya oleh warga kampung yang ada di sekitar, bagaimana sih dengan gaji di Malaysia, kok sampai kamu tinggal lama di Malaysia. Jom kita reaksi bersama-sama. Semoga video ini dapat memberi informasi kepada sahabatku semua. Dan jangan lupa subscribe juga Mas Bejo TKI yang ada di Malaysia. Beliau ini menceritakan hal-hal positif. Beliau ini adalah salah satu seorang pekerja kebun buah nanas. Kalau saya seorang pekerja kebun sayuran. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk orang-orang kampung halaman saya ini memang seperti tidak ada yang mempermasalahkan tentang Malaysia, menanyakan tentang ini itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf buat sahabat-sahabatku, tadi saya tidak marah ya, hanya jengkel sedikit karena mereka itu keterlaluan ya. Dibilangnya bapak saya seorang PKI, padahal bapak saya ini sudah almarhum. Tolong buat sahabatku yang mungkin benci dengan saya, jangan sebut nama orang tua saya ya. Dan kalau sahabatku memang tidak suka dengan saya, hujat saya saja. Jangan sampai membawa nama orang tua saya. Kalaupun tidak puas dengan saya, silakan DM Instagram saya. Nah di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel daripada sahabat saya, namanya Mas Bejo TKI di Malaysia. Beliau ini adalah salah satu pekerja Indonesia yang di Malaysia. Beliau pekerjanya adalah pekerja kebun nanas, dan beliau menceritakan keadaan sebenarnya yang ada di Malaysia. Namun anehnya masih saja banyak orang yang membuli beliau. Padahal beliau ini bercerita tentang pengalaman pribadinya. Seperti apa sih videonya? Jom kita reaction videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera dan warahmatullahi salam cinta wabarakatuh. damai kita semua tentunya ya lor ya. Masih dalam nuansa Idul Fitri, minal aizin wal faizin.
mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Pada juga kesempatan Mas. hari ini, Mohon yang maaf lahir dan baru batin. saja tengok video saya, yang baru lihat, yang baru lewat di beranda YouTube Anda, perkenalkan, nama saya Bejo TKI Malaysia. Kenapa namanya Bejo TKI Malaysia? Sebab saya ini salah satu tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia ya lur. Tapi pada saat ini saya lagi bercuti balik sebelum puasa kemarin. Mantap. Jadi selalunya Lebaran di rumah ya Mas. Kalau puasa itu memang balik, jadi berpuasa dan berhari raya bersama keluarga tercinta. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita lah. Bercerita apa Mas? Kenapa ya? Biasanya kalau orang yang baru balik merantau, terutama daripada Malaysia itu, orang-orang kampung halaman saya selalu menanyakan perihal gaji ya lur ya. Pasti. Sebab tahu sendirilah ya, kalau khususnya di perkampungan, kampung halaman saya ini, gaji pekerja kasar, buruh ya, harian maupun borong itu taklah sebesar kerja di Malaysia ya lur ya. Betul sekali Mas. Perbandingannya gini, kalau kerja di kampung saya sini sehari itu biasanya kalau tidak 80-90 ribu ya lur ya. Itu kalau duit ringgit kisaran 25 sampai 30 ringgit. Betul Tapi sekali. kalau kerja di sini itu, kalau laki-laki kan suka merokok itu, kalau dibelikan rokok cuma dapat 3 bungkus, 3 kotak saja. Kalau harga rokok yang 30-an ribu yang sudah lumayan enak lah kalau bagi pecandu rokok itu ya. Tapi kalau kerja di Malaysia itu, kalau kerja kebun sama-sama kerja kasar itu, kerja satu hari bisa dapat beli rokok 2 slop, bahkan sampai 3 slop ya. Wow. Kerja borong itu bisa sampai 3 slop. Kenapa saya bilang bisa sampai beli 3 slop atau 2 slop? Sebab saya memang lama merantau di Malaysia, jadi pahamlah seberapa. Ini cerita pengalaman pribadi ya, bagi tenaga kerja Indonesia yang sudah mahir, tentunya sudah lama di sana ya lur ya. Dan terus saya sering bercerita tentang Malaysia, bukannya saya membela Malaysia, tidak. Saya didengarkan ya, berdasarkan bukan fakta membela saja. Malaysia. Tapi untuk orang-orang kampung halaman saya ini memang seperti tidak ada yang mempermasalahkan tentang Malaysia, menanyakan Betul Mas. tentang Kampung halaman saya juga atau seperti itu Mas. saling menjelekan itu memang tidak ada ya lor. Begitu juga saya menceritakan apa adanya, bahwa di Malaysia itu sangat damai, tentram, indah tentunya. Dan untuk pekerjaan memang selagi kita mau bekerja, insya Allah memang ada aja, dan ya cukup lumayan. Sebab setiap bulan itu selain buat kebutuhan kita di Malaysia sendiri ataupun buat kebutuhan keluarga yang di rumah, masih ada sisa atau bagi yang boleh ditabung ya lho. Alhamdulillah. Lebih kurang ya boleh nabung dalam 2.000 ringgit, terkadang 1.500 ringgit. Wow. Bulan itu pasti ada yang ditabung. Tapi kalau kerja di kampung halaman saya ini memang khususnya yang tidak ada 2.000 itu sama dengan 6 juta ya rupiah. Cukup buat makan saja ya. Maksudnya cukup buat kebutuhan pokok saja lah. Betul ya. banget Mas. Mungkin memang lain negara, lain upahnya juga, jadi menentukan atau mengikuti kadar ekonomi suatu kampung setempat itu juga. Jadi saya selalu bilang kepada orang-orang kampung, menceritakan di Malaysia itu kenapa saya betah, ya sebab itulah, kerja dibandingkan dengan di Indonesia sendiri itu jauh, bisa 4-5 kali ganda, 4-5 kali lipat lah. Makanya alhamdulillah buat kawan-kawan dan rekan-rekan sedulurku semuanya, orang-orang Malaysia, memang harus sangat lebih bersyukur karena banyak saudara-saudara kalian yang di Indonesia itu yang berpenghasilan minim ya lor ya. Bukannya saya menjelekkan negara, tidak, memang faktanya begitu. Nah, saya ini fakta ya. Fakta buat edukasi teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri, bila di kampung halaman ini kurang pendapatan atau kurang pekerjaan, sebab di Malaysia itu masih terbentang luas pekerjaan. Jujur saya, jika ada orang-orang yang yang begitu memprovokasi antara Indonesia dan Malaysia, itu memang saya marah. Bila
Sama jumpa Mas, saya adu juga statement marah. atau adu argumen itu memang saya membantah, baik di Indonesia maupun ketika saya di Malaysia. Ketika saya di Malaysia ada yang menjelekkan negara saya pun saya akan membantah. Maksudnya Indonesia Sama juga, Mas. begini, saya membantah. Terutama saya akan tanyakan, pernahkah Anda pergi ke Malaysia, ke Indonesia? Pernahkah Anda pergi ke Indonesia? Kalau pernah, di mana dan berapa lama? Kenapa Anda bilang begitu? Pasti saya begitu. Betul saya. Pertanyaan saya. Betul Begitu juga, Mas. kalau ketika Saya juga balik begitu. kampung, yang ada yang mempertanyakan tentang Malaysia, apalagi yang buru-burukan, pasti saya akan bilang, pernahkah kalian pergi ke Malaysia? Pernahkah kalian tinggal dan bekerja di sana atau setidaknya sekolah di sana? Kok tahu bahwa ini Malaysia Mas yang selalu jadi permasalahan. Kalau saya begitu lur, dan saya menekankan jangan pernah terpengaruh berita-berita hoak, berita-berita yang di sosial media. Tolong Sebab didengar. mereka itu seperti suatu oknum itu seseorang yang fanatik antara Indonesia dan Malaysia itu Ini berdamai. Makanya pemuncanya. mereka itu seperti menyebarkan isu dan sara yang sangat bertentangan dengan kondisi Indonesia dan Malaysia. Betul banget Mungkin Mas. ada yang tidak suka antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan jika orang Malaysia ke Indonesia yang membenci itu ada, pasti 1-2 saja. Begitu juga orang Indonesia yang berada di Malaysia, saya paham betul. Tapi itu kan cuma 1-2 saja. Jadi jangan pernah melibatkan orang ramai jika hanya 1-2 aja yang tidak baik. Itu individu. Dimanapun kita berada, jangankan di luar negeri, di kampung halaman kita sendiri itu yang namanya orang tidak suka itu pasti ada kan lur. Pasti ada. Jadi Mas, jangan ambil saja pasti yang baiknya. Sebab yang jelek itu cuma sedikit sebetulnya kalau kita mau memikirkan. Terus buat apa sih pusing-pusing mikirin hal-hal yang tidak baik, yang tidak berfaedah, kan tentunya yang akan merugikan diri kita sendiri. Betul banget. Maksudnya merugikan kan ketika kita nanti menjelekan sana, menjelekan sini, terus kita akhirnya pergi ke negara tersebut dan kita ternyata disambut dengan baik, apakah nggak malu? Ya Dan malu apakah tidak dong. menyesal, kan? Jadi apapun Indonesia dan Malaysia itu tetaplah jiran yang baik, yang saling tolong menolong, Mantap saling banget. bertolak ansur dalam segala hal. Oke, mungkin buat konten saya gitu aja dulu. Saya senang sih bercerita-cerita. Jadi buat kawan-kawan subscriber saya yang orang Malaysia maupun Indonesia, kalau ingin cerita, saya ingin bercerita sesuatu apa gitu, boleh di komen ya, supaya saya tidak kehabisan konten mengonten gitu ya lor ya. Dan jangan lupa di follow sosial media saya, TikTok saya namanya pun sama, Bejo TKI Malaysia. Nah, jangan lupa ya di Dan hari follow ini saya masih dalam Mas Bejo TKI suasana bercuti Malaysia. ya, hari raya. Channel Saya YouTube-nya. tidak pergi kemana-mana sebab saya ada anak kecil, baru umur 1,5 tahun itu anak kedua saya. Dulu anak yang Alhamdulillah. pertama saya sudah berumur 13 tahun lah, alhamdulillah. Jadi mungkin tidak lama lagi saya terbang lagi ke Malaysia untuk bekerja. Oke, Selamat gitu aja. berjuang, Jangan lupa Mas di like, Bejo. komen, dan Nah, Mas Bejo TKI dari Malaysia ini menceritakan sebenarnya yang ada di Malaysia bukan hoak, bukan penyebar fitnah. Namun sayangnya masih ada orang yang berkomentar rasis. Dan Mas Bejo ini bukan memburuk-burukan Indonesia, tapi fakta dan nyata itu yang terjadi situasinya ya, yang ada di Indonesia. Untuk kerja harian hanya RM. Untuk kerja harian memang hanya digaji dengan Rp80.000 untuk itu ya, kuli ya. Kalau untuk tukang Rp90.000, tapi 3 kali dapat makan dan juga dapat rokok. Itu memang fakta. Ya memang kalau di kampung sendiri kita kerja itu boleh-boleh saja, namun cukup untuk hanya makan saja. Jadi video ini hanya sekedar untuk berbagi informasi dan pengalaman pribadi. Namun anehnya masih saja ada yang membuli Mas Bejo, bahkan juga ada yang mengancamnya. Jadi di sini saya akan bacakan ya sebuah komentar yang mengancam Mas Bejo ya. Ini sangat disayangkan ya. Padahal Mas Bejo menceritakan keadaan sebenarnya, bukan dibuat-buat atau hoak. Nah, di sini saya akan bacakan dari email Gagak Hitam. Bro, tolong jangan buruk-burukkan Indonesia di depan orang Malaysia. Lah, siapa Mas yang memburuk-burukkan? Anda ini salah paham.
Nanti aku cari kau dan aku akan hancurkan mukamu. Sok jagoan, sok hebat. Memangnya negara Indonesia tidak ada hukum? Halah, halah. Tunjukkan mukamu, Mas. Jangan hanya menjadi pahlawan keyboard. Sok nasionalisme tapi tidak mau bekerja. Mas Bejo TKI di Malaysia ini rela datang ke negara Malaysia. Ini juga sebuah perjuangan untuk membangun Indonesia. Walaupun mungkin terbilang hanya biasa-biasa saja ya. Namun para TKI di Malaysia yang bekerja di negara Malaysia ini, mereka juga berjuang untuk Indonesia, Mas Bro. Jangan kamu hanya berkomentar gitu saja, tidak mau bekerja. Biasanya YouTuber TKI di Malaysia punya konten yang buruk-burukan Indonesia. Karena orang Indonesia itu kalau sudah dikasih makan, sudah lupa dengan tanah kelahirannya. Weh, siapa yang lupa dengan tanah kelahirannya? Saya saja ini loh mau balik kampung. Anda ini salah paham. Atau Anda ini mau jumpa saya balik kampung. Jom, kalau balik kampung kita jumpa ngopi-ngopi bareng. Bro, biar kau kerja di Malaysia, saya ingatkan kamu, jangan sekali-kali kau burukkan Indonesia. Aku tak minat langsung kerja di Malaysia karena semua tetanggaku kerja di Malaysia. Tidak ada yang membawa uang dan hanya ditipu orang Malaysia. Begini ya Mas Bro, kalau kita ikut saluran resmi tidak ada yang namanya ditipu. Namun kalau kita ikut saluran secara ilegal ya pasti tidak akan mendapat gaji. Bahkan bisa-bisa belum sampai ke Malaysia bisa-bisa tenggelam. Ini hanya sebuah pengalaman pribadi dan memang saya juga mengalami hal serupa seperti Mas Bejo TKI yang ada di Malaysia. Dan sekarang Mas Bejo berada di Indonesia. Beliau ini menceritakan pengalamannya selama di Malaysia. Luar biasa ya. Jadi beliau ini mengungkapkan keadaan sebenarnya bahwa di Malaysia itu tak seburuk yang dibayangkan para teman-teman yang termakan dengan berita hoax. Cukup sampai di sini ya. Yang suka dengan video ini silahkan subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.